Selamat datang, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali bersama saya Pak Saparman dalam acara Sarapan Sabda. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Matius 10. Kita melanjutkan lagi Matius 10. Matius 10 ayat 26 sampai dengan 28. Matius 10 26 sampai 28, demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita ingat kembali bahwa ayat-ayat ini adalah perintah Yesus kepada murid-muridnya, dan ini adalah nasihatnya pada waktu mereka mengabarkan kerajaan Allah di tanah Palestina. Nasihatnya sudah dari awal dikatakan bahwa mereka diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi memang berbahaya. Tetapi kata Tuhan Yesus dalam ayat ini, ayat 26, dikatakan di sana, jadi janganlah kamu takut. Sebetulnya ini dari kata ini ya, Phobomai, kata dasarnya, tapi ini namanya subjuntif dengan me, itu artinya di sini sebetulnya jangan pernah takut. Jangan pernah takut terhadap mereka. Mereka siapa? Tentu saja satu, mungkin orang Farisi yang banyak mengetahui tentang firman Tuhan, jadi mungkin 12 murid ini minder begitu, tapi jangan minder karena mereka dilatih langsung oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah takut. Kalau Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, misalnya jadi pendeta, penginjil, janganlah pernah takut terhadap orang-orang yang lebih pintar daripada saudara, karena mereka yang pintar tidak dipanggil, sedangkan saudara dipanggil. Ini bedanya ya. 12 rasul ini dipilih Tuhan Yesus sendiri, yang lain tidak dipilih. Jadi tidak usah takut kepada mereka yang tidak diberi tugas. Karena saudara diberi tugas oleh Tuhan yang memberi tugas, jangan pernah takut. Lalu dikatakan karena tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Maksudnya jelas, berita kebenaran Injil Kerajaan Allah tertutup mungkin bagi yang tidak tahu, tapi pada akhirnya akan terbuka, akan dibuka. Kalau mereka percaya, mereka bisa ngerti, itu dibuka berarti. Tetapi kalau mereka tidak percaya, pada akhirnya nanti pada waktu mati di neraka mereka baru terbuka, tetapi terlambat karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi tidak akan diketahui. Lagi-lagi mereka yang belum percaya tidak tahu, tapi pada waktu percaya tahu. Dan kalau tidak percaya terus, tahunya yang nanti sesudah mati. Jadi kebenaran Injil pasti terbuka. Kapanpun waktunya,
Itu tergantung mereka percaya atau tidak, tapi juga pada saat terakhir dari dunia ini, kebenaran itu terbuka kepada siapapun dengan jelas. Nah, kemudian ayat yang ke-27 mengatakan seperti ini, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Artinya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, katakanlah dengan jelas. Sejelas-jelasnya, seperti terang. Itu katanya. Kalau warnanya hitam, mungkin pada waktu gelap tidak kelihatan, tapi pada waktu terang jelas sekali. Jadi Tuhan Yesus menasihati supaya murid-muridnya menyampaikan berita kebenaran Injil Kerajaan Allah itu dengan jelas, sejelas-jelasnya. Bahkan yang dibisikkan, diucapkan dari atas rumah, itu seperti loudspeaker kalau sekarang ya. Jadi yang pelan-pelan mungkin itu disampaikan dengan keras-keras. Tentu saja jangan sampai mengganggu telinga, maksudnya ini. Kedua-duanya dimaksudkan, dua gambaran ini dimaksudkan supaya penginjilan, penyampaian itu jelas. Jangan dicampur dengan macam-macam. Kalau yang namanya Injil, itu Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Mereka yang percaya beroleh keselamatan, beroleh hidup kekal. Yang tidak percaya akan dihukum. Harus jelas seperti itu pada waktu kita mengabarkan Injil. Memang Yesus menyembuhkan. Yesus bisa menyembuhkan siapa saja. Orang percaya, orang tidak percaya, saudara baca di pasal-pasal yang lalu itu semua disembuhkan. Tapi yang disembuhkan belum tentu selamat. Jadi kabar Injil adalah berita Yesus Juru Selamat. Bukan sekedar Yesus dokter yang agung, Yesus bisa menyembuhkan apa saja, Yesus bisa menghibur, tapi berita Injil itu Yesus menyelamatkan orang dari dosa. Yesus mengampuni dosa. Itu jelas seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ayat 28, dan janganlah kamu takut. Kalau tadi jangan pernah, tapi kalau di sini ayat yang ke-12 ini, ayat yang ke-28 ini, hentikan takutmu, sebetulnya itu ya. Ini perintah present atau kalau bahasa Inggris gini ya, present tense. Ini jangan kamu takut, artinya stop fearing. Hentikan takutmu. Memang lagi-lagi dikatakan 12 murid itu seperti domba di tengah-tengah serigala, takut. Tapi katanya Tuhan Yesus, hentikan takutmu itu kepada mereka. Mereka tentu saja kemungkinan satu orang Farisi, orang yang tahu banyak Alkitab, sedangkan murid-murid ini baru di training oleh Tuhan Yesus beberapa bulan. Tapi tidak usah takut, karena yang mentraining adalah Tuhan sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara dipanggil menjadi pendeta, hamba Tuhan atau penginjil, lalu jemaat saudara adalah sarjana, profesor, doktor, jangan takut. Karena mereka tidak dipanggil, yang dipanggil adalah saudara, bukan mereka. Itu jelas sekali itu. Dan jangan takut secara khusus ini kepada orang yang mempunyai kuasa untuk membunuh. Kalau ada yang ingin membunuh, itu sampai kepada tubuh saja. Kalau ada orang yang dibunuh oleh karena menginjil, banyak orang ya, tapi puji Tuhan saudara dan saya tidak dipanggil ke daerah di mana harus mengalami ancaman pembunuhan itu. Di sini tidak ada ya. Mungkin di suatu tempat ada. Tapi jangan pernah takut itu. Maaf, hentikan takutmu itu. Yang ditakuti adalah Dia yang berkuasa membinasakan jiwa untuk masuk neraka, yaitu Tuhan Yesus. Takut kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada
pejabat, atau penguasa, ataupun siapa saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon kepada Tuhan untuk memberi keberanian pada kita untuk menyatakan diri bahwa kita orang Kristen. Dimanapun Anda berada, tunjukkanlah bahwa saudara dan saya orang Kristen. Kalau saudara makan di warung, makan di restoran, ya berdoalah. Ini bukan pamer, tapi itu refleksi saudara setiap hari kalau mau makan berdoa, berdoalah walaupun di muka umum. Ini kesaksian bahwa saudara adalah orang percaya. Ya Bapa kami yang di surga, Allah Roh Kudus, berikanlah kami kekuatan untuk menyatakan diri kepada umum bahwa kami adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Ingat prokes, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan sering. Kalau saudara lansia seperti saya, lebih baik tinggal di rumah. Kalau tidak penting, tidak usah keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.